Selamat pagi dan selamat hari Minggu, sahabat Rema yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Misafa, hari Minggu tanggal 30 Maret 2025. Saya harap Anda semua berada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, dan boleh bergembira bersama dengan anggota keluarga, sanak saudara, maupun kerabat yang kebetulan hari ini juga merayakan hari Idul Fitri. Dan tema Idul Fitri selalu berkaitan dengan tema saling memaafkan. Setelah sebulan berpuasa, para saudara-saudari kita yang muslim sudah mengendalikan hawa nafsu dan berjuang untuk bertobat menjadi manusia yang baru. Dan Idul Fitri ini menjadi simbol untuk saling memaafkan, saling mengampuni, dan menjadi lembaran baru bagi masing-masing pribadi. Maka tema yang akan kita renungkan bersama-sama dalam Rema hari ini juga masih berhubungan dengan tema pengampunan. Tema yang akan kita renungkan berjudul Tuhan mengampuni, kita pun belajar untuk mengampuni. Tema ini kita pilih dan kita renungkan berdasarkan bacaan dari hari Minggu Prapaskah yang keempat. Secara khusus dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menyapa jemaatnya di Korintus. Dia memberikan gambaran bagaimana Allah yang Maha Pengampun itu hadir dalam dunia menyapa kita melalui Yesus yang telah mengorbankan dirinya. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itulah kutipan Santo Paulus yang kita renungkan bersama-sama, yang membuat kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini adalah makhluk yang tidak pantas untuk menghadap atau berdiri di hadapan Allah, karena kita adalah makhluk atau kita adalah ciptaan yang penuh dosa. Dan jika kita ingat dari kisah Kejadian, bagaimana Adam dan Hawa menjadi seorang pendosa karena melanggar perintah Allah. Mereka makan buah yang sebenarnya tidak boleh dimakan. Semua buah lain boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Perintahnya amat sederhana, namun manusia jatuh dalam godaan, dan pada akhirnya godaan itulah yang mengantar pada retaknya hubungan manusia dengan Allah. Namun karena Allah begitu murah hati dan Allah itu adalah pribadi yang Maha Mengampuni, maka Dia berkenan mendamaikan dirinya dengan kita, manusia yang berdosa ini. Dia mengutus putranya yang tunggal ke dunia supaya putranya itu menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Dalam masa pertobatan kita di masa Prapaskah ini, kita merenungkan kembali apa saja pikiran dan perilaku kita yang mungkin tidak berkenan bagi Allah, juga bagi sesama kita. Tentu saya dan Anda bukanlah manusia sempurna yang mempunyai kekurangan dan kelemahan. Tapi itu bukan berarti bahwa kita akan selalu salah, selalu kurang, sebab kita juga dikaruniai semangat dan niat untuk bertobat atau membarui diri. Oleh karena itulah, kita mempunyai masa yang istimewa, masa pertobatan, masa Prapaskah ini.
di mana kita dipanggil untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Seperti yang dilambangkan dalam abu yang kita terima di hari pertama masa pantang dan puasa kita di hari Rabu Abu. Dan kalau kita ingat, ada satu lagu yang sungguh berkesan, lagu Hanya Debulah Aku. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Saya hamba, bukan siapa-siapa. Hanyalah bagian kecil dari ciptaanmu yang maha agung di antara semua makhluk dan ciptaan yang lain. Namun Engkau ya Allah begitu murah hati menerima pertobatan dan penyesalanku jika aku datang kembali kepadamu. Dan tentu saja kita juga boleh belajar dari bacaan Injil hari ini, dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32 yang mengisahkan perumpamaan anak yang hilang. Kita semua hafal dan tentu saja mengingat kisah ini, di mana sang bapak menerima kembali putranya yang telah meminta harta warisan, pergi berfoya-foya, meninggalkan rumah dan keluarganya. Dan setelah itu semua terjadi, dia pulang meminta belas kasihan bapaknya. Dan tentu gambaran Allah yang Maha Rahim, yang Maha Pengampun ini boleh kita pegang dan kita bawa seumur hidup kita, manakala kita mengalami kerapuhan atau ketidakberdayaan atas dosa atau kelemahan yang kita miliki. Karena Tuhan telah mengampuni kita, maka kita pun belajar mengampuni. Mungkin ada anggota keluarga, sahabat, kerabat, teman dekat, atau siapapun yang pernah datang dalam hidup kita dan menyakiti hati kita. Dengan karunia pengampunan yang telah kita terima, kita pun belajar mengampuni orang-orang yang mungkin berbuat salah kepada kita. Dan tentu saja momen ini sejalan dengan suasana Idul Fitri, suasana Lebaran, di mana kita saling bermaaf-maafan. Mungkin agak berat atau sangat berat melupakan kesalahan orang lain, tapi bukan hal yang sulit untuk mengampuni jika kita mau belajar dari karunia Allah yang juga mengampuni kelemahan dan dosa kita. Semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk semakin mengamini dan mensyukuri karunia pengampunan yang kita terima, yang secara khusus akan lebih kita renungkan secara mendalam di hari Jumat Agung nanti. Dan semoga sisa masa Prapaskah, sisa masa pantang dan puasa yang harus masih kita perjuangkan boleh menjadi saat berahmat bagi kita masing-masing. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas karunia pengampunan yang Kau berikan pada kami melalui kehadiran dan pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami yang telah menerima karunia pengampunan ini juga boleh belajar mengampuni sesama yang bersalah kepada kami. Dan semoga kasih karunia-Mu senantiasa menguatkan kami dalam masa Prapaskah ini, supaya kami dapat menjalani masa pantang dan puasa kami dengan sepenuh hati. Semoga kasih karunia-Mu selalu melimpah atas kami semua, atas perjuangan dan perjalanan hidup kami masing-masing, dan juga untuk keluarga dan orang-orang yang kami sayangi, ya Bapa, sebab kepadamu-lah kami berdoa dan berserah demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kasih karunia Allah selalu melimpah untuk kita semua, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita sayangi,
untuk pekerjaan dan pelayanan kita setiap hari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin. Matur nuwun, berkah dalem, selamat merayakan Idul Fitri. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.